begini, secara garis besar banyu itu ada dua macam. Ada dua macam. Satu namanya banyu kolil atau air yang sedikit. Yang kedua namanya banyu kasir atau air yang banyak, air akeh. Nah, air kolil, air sedikit itu apa? Air sedikit itu madunal kulataini, air yang kurang daripada 2 kula. Air yang kasir, air yang banyak itu apa? Air yang banyak itu air yang ada 2 kula fa'aksaro, lebih 2 kula lebih. Nah, ukuran 2 kula itu berapa? 1 dirok lebih. Nah, misalnya taruhlah katakan tingginya 60 cm atau 70 cm, lebarnya 70 cm, luas panjangnya 70 cm. Nah, kapasitas itu kalau dipenuhi air itu ada 2 kulah lebih. Maka ini dikatakan banyu akeh. Atau kalau ukuran liter yang disepakati ulama kontemporer itu sekitar 247 liter. Dan itu isinya murni air. 1 bak lah misalnya, 1 bak isinya 247 liter lebih. Itu namanya 2 kulah atau air banyak. Nah, syukur lebih dari itu. Makanya bikin bak ya minimal harus 70 atau 80 cm tingginya, panjangnya lebih dari 1 meter, lebarnya lebih dari 1 meter, supaya kita yakin bahwa banyu yang ada di situ lebih dari 2 kula. Ada klasifikasi, ada banyu sedikit dan banyu akeh. Banyu sedikit, banyu yang kurang dari 2 kula, misalnya 1 ember atau 1 tong yang kurang dari 250 liter, ini namanya air sedikit. Mana-mana air sedikit ini terkena najis, kecemplungan najis, maka air itu dihukumi najis walaupun rasanya tidak berubah, warna air tidak berubah, ataupun ambu airnya tidak berubah, maka air itu tetap dihukumi najis. Misalnya yang banyak sekarang itu di toilet umum tidak ada baknya, adanya ember hitam yang cilik itu, ya kan? Lalu kita kencing di situ, nguyuh kencing ya, kencing. Nah, kencingnya ngadeg misalnya tuh. Lalu banyu yang di dalam ember itu kecipratan atau kepletikan air kencing kita, maka banyu air yang dalam ember itu dihukumi najis. Kenapa? Ya karena kecemplungan najis tadi. Walaupun setelah kecemplungan itu warna airnya tidak rubah, rasa airnya tidak rubah, maupun ambu airnya tidak rubah, tetap dihukumi najis. Tidak boleh air najis untuk membersihkan najis, untuk sesuci, itu tidak boleh. Kecuali kecemplungannya itu batang yang tidak ada aliran darah, misalnya kayak semut gitu kan ya. Nah, itu dimakfu atau tidak najis, dimakfu. Gitu. Sama juga ini dengan barang-barang yang cair lainnya selain air. Kebiasaan kita, istri-istri kita itu di dapur, kalau ada minyak mencak goreng tempe masih akeh, eman, tidak ditutupi di wajahnya tuh, ya, tidak ditutupi, atau diwadahi mangkok minyak atau tidak ditutupi. Nah, malam-malam keisingan cecek misalnya, atau ada lamuk mencrok situ mati, batang lamuk itu najis, atau ada batang cecek mati. Garap dibuang eman yang masih akeh kan. Tapi itu minyak yang kecemplungan najis, hukumnya najis. Kalau hukumnya najis, untuk goreng tempe lagi, tempenya jadi najis, ya kan? Goreng tahu, tahunya jadi najis. Terus
dimakan, yang sama dengan kita memakan barang najis. Nah, ini untuk hati-hati ini para ibu-ibu yang di dapur itu. Kalau ada minyak apapun itu ditutupi biar tidak kemasukan najis. Ini air sedikit ya, air sedikit. Jadi air sedikit itu yang kurang dari 2 kula atau kapasitas air yang kurang dari 247 liter, mana-mana kecemplungan najis dia menjadi najis. Walaupun rasanya tidak berubah, warna air tidak berubah, ambu air tidak berubah. Itu air sedikit. Lalu yang kedua, air yang banyak. Wal ma'ul kasir, air akeh, air banyak, yang lebih dari 2 kula. Air banyak ini, mana-mana dia kecemplungan najis, maka dia tidak najis. Ya, air banyak, kalau kecemplungan najis, dia tidak najis. Orang menjadi najis, tidak menjadi najis. Kecuali salah satu sifat airnya itu berubah setelah kecemplungan najis. Misalnya ada air 1 bak, tiba-tiba ada batang cecak nerpuk, pluk. Nah, ini air dalam 1 bak ini tidak najis, gitu kan? Kecuali setelah kecemplungan batang itu warna airnya menjadi rubah. Warna airnya tidak rubah, rasa airnya menjadi rubah, atau ambu airnya menjadi rubah. Jika salah satunya sifat air ini berubah, maka air dalam 1 kula itu menjadi najis. Begitu. Yang berubah, misalnya baknya tuh gede, ya baknya gede. Yang berubah itu mampu ambil setelah kecemplungan banyu cecek. Tapi yang mampunya ini separuh bak saja, banyu yang ada di separuh bak, nyemplungan di pojok ini. Di sebelah sininya tidak mampu. Bagaimana itu? Ya asal yang sebelah sini yang tidak mampu itu diperkirakan ada 2 kula, kamu boleh wudhu di sebelah sana. Karena di sana tidak mampu, rasanya tidak mampu, tidak robah, ampunya tidak robah, warna tidak robah. Yang dihukumi najis itu yang di sekitar najis itu saja. Yang dihukumi najis itu. Seharusnya pribadi setelah batangnya ini dibuang, ya lalu diisi lagi, cek penuh baknya, isi lagi. Nah kemudian mampunya hilang, rasanya biasa lagi, ampunya biasa, ya sudah menjadi suci lagi, tidak harus dikurang. Kalau sudah diisi penuh pun masih mampu habis saja, masih mampu batang, ya harus dikuras, dibersihkan gitu. Nah, itu kalau air yang banyak. Nah sekarang kalau air yang milih, Kang, seperti apa? Air yang milih, misalnya sholat subuh dulu deh. Misalnya di kalen banyunya ngocor. Kalau di gunung kan banyu kalen segini itu kan ngocor. Ini piben, tiba-tiba ada batangnya di situ dan mampu habis. Ya air yang mampu habis itu air yang mampunya berubah dengan ada batang, atau warnanya berubah dengan ada batang, dengan ada najis. Itu saja yang najis. Itu saja yang najis. Setelah air najisnya lewat, lalu datang lagi banyu yang hanya dan mampunya hilang, mampu habisnya batang, ya sudah, itu menjadi suci lagi. Dan ini terus air yang mampu habis ini sampai ke sana itu air najis semua, tidak boleh digunakan untuk apapun, kecuali untuk bayar di sawah. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, juga tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Air najis itu seperti itu. Kalau misalnya di kali yang gede, kayak kali Pitung Sari Priben, ada batangnya, mampu, ya sudah itu. Air yang dihukumi najis itu air yang di sekitar batang itu yang mampu batang itu. Setelah batang lewat, mampunya sudah hilang, nah, sudah suci lagi airnya. Tuh, ini bisa dipahami begitu? Ya, hati-hati. Air najis tidak bisa digunakan untuk sesuci. Aku cewek orang bisa, aku adus orang bisa, aku kubah tidak bisa, kan? Dan tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Tidak boleh mau minum,
banyu seember, kepletikan banyu puyuh, ya, atau banyu kopi. Ini kan banyu kopi kadang-kadang ngopinya belum peragat, kecemplungan lamuk, batang lamuk dulu, ya jangan lumayan diinum. Obat ya, bukan masalah obat, najis itu bukan. Najis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.